Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang materi yang telah dijelaskan oleh Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin untuk melengkapi tugas UTS saya. Saya akan menjelaskan Surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 71 dan ayat 183 sampai 187. Langsung saja di ayat berikut ini. Baik, kita langsung saja masuk ke ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadda fil ma'asi wa karrahu lil ta'kidi innal ladzina amanu min asliya'i alaikum qablu wal ladzina hadu qubul yahudu wa qul nasara wa atainakum biquwwatin bijiddin al yahudi awin nasara man amana ma fihi bil amali wal yawmil akhir la'allakum tattaqun nabiyina an-nara awil ma'as bi syari'atihi tawallaitum ajruhum ay thawabu min ba'di dzalika inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakum bi'amila lafzi aw ta'khiril azabi ba'datum minal khasirin al-halikin walaqadna mitsaqakum qasam alimtum araftum alladzina atadaw minkum fis sabti wa qad wazu fawqakum al-hadda bisoidis samaki wa qad nahainahum anhu wa hum ahlu aila fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang Sabi'in, yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, maka kepada Allah dan hari akhir di masa nabi kita, serta mengerjakan amal soleh yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Dhamir atau kata ganti orang pada amana, amila, dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat. Dan sesungguhnya kami angkat gunung Tursina ke atasmu. Artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yakni tatkala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini. Maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkannya agar kamu termaksud orang-orang yang bertakwa. Artinya terpelihara dari dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Sesudah Bani Israel mengambil perjanjian dari Allah seperti disebutkan pada ayat yang lalu, mereka berpaling dan tidak menepati perjanjian itu. Mereka banyak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Taurat, baik oleh nenek moyang mereka zaman dahulu maupun oleh mereka yang hidup kemudian. Umpamanya, pada zaman mereka hidup di padang pasir yang tandus, mereka menentang Nabi Musa, menyakitinya, dan melawan segala perintahnya. Pada masa berikutnya, mereka membunuh Nabi Yahya, mengingkari Nabi Isa,
bahkan berencanakan akan membunuhnya. Keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW termaksud bukti penyelewengan mereka dari Taurat. Maka sudah sewajarnya mereka mendapat azab dari Allah, atau Allah melenyapkan nikmat dari mereka untuk selama-lamanya. Tetapi Allah tidak berbuat demikian karena kasih sayangnya. Mereka tidak dibinasakan, dan Allah selalu membuka pintu tobat bagi yang ingin kembali ke jalan yang benar. Lanjut ke ayat 66. Muba'adin fakanu wahalaku ba'da salasati ayyam faja'alnaha aytilkal uquba nakalan ibratan mani'atan min irtikabi mithli ma amilu lima baina yadaiha wa ma khalfaha ailil umamil allati fi zamaniha wa ba'daha wa mau'idhatal lil muttaqin. Dalam ketentuan syariat agama Yahudi, pada hari ketujuh Sabat dari bahasa Ibrani, Sabat berarti istirahat. Orang dilarang mengerjakan apapun karena hari itu khusus untuk ibadah. Dalam bahasa Arab, Sabtu dari kata sabata yasbitu, sabatan juga berarti istirahat atau tenang. Pada hari itu, setelah langit, bumi, dan segala isinya diselesaikan, Tuhan beristirahat. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kejadian 1-3 yang juga dipakai untuk masyarakat terbebasnya orang Israel dari perbudakan di Mesir. Menurut perjanjian lama, mereka yang melanggar kekudusan Sabat termaksud menangkap ikan pada hari itu dapat dijatuhi hukuman mati. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kitab Keluaran 31:14. Pada hari yang sangat dihormati itu, biasanya ikan-ikan bebas bermunculan sehingga menutupi permukaan air laut. Karena hari itu tidak ada orang yang berani mengganggunya. Di luar hari Sabtu, ikan-ikan itu menghilang lagi. Ikan-ikan itu menghilang lagi. Al-A'raf surah ke-7 ayat 163. Banyak mufassir menyebutkan larangan ini oleh mereka diakali. Pada hari-hari sebelum Sabat mereka membuat kolam besar dan air laut dialirkan ke dalamnya. Pada hari Ahad mereka bekerja mengambil ikan yang sudah terjaring itu. Tetapi dalam hukum Tuhan mereka tetap melanggar. Maka Allah menjatuhkan hukuman dengan menjadikan mereka kera, sehingga mereka jauh dari kebajikan serta hina dan rendah. Menurut Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, fisik mereka tidak ditukar menjadi kera, tetapi hati, jiwa, dan sifat mereka lah yang dijadikan seperti kera. Sehingga mereka tidak dapat menerima pengajaran dan tidak dapat memahami ancaman. Pada ayat ini mereka diserupakan dengan kera, dan pada ayat yang lain mereka diserupakan dengan keledai. Sesuai dengan firman Allah, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 5. Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka benar-benar bertukar wujud menjadi kera sebagai hukuman terhadap keingkaran mereka. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka benar-benar bertukar wujud menjadi kera sebagai hukuman terhadap keingkaran mereka. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka yang diubah menjadi kera tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Di dalam Al-Quran yang terdapat ayat yang serupa. Maksudnya, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Quran surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 60. Allah wa khusu bidzikri li'annahum al-muntafi'una bima bikhiliafi ghairihim. Wadhkur idh qala Musa liqaumihi wa qad qutila lahum qatilu la yudra qatiluhu was'alu
ayyuda'awallaha an ayyubayyinahu lahum fada'ahu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa mahzu'a bina haitsu tujibuna bimithli dzalika qala a'udzu amtani'u billahi min an akuna minal jahilin al-mustahzi'in falamma ilimu annahu azmun qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi ay ma sinuha qala Musa innahu ay Allah yaqulu innaha baqaratul la faridu musinnah wala bikun saghira awanun nisfun baina dhalik al-madhkur minas sinin faf'alu ma tu'marun bihi min dhabiha qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha syadidus sufra tasurun nadhirin. Artinya, pada ayat ini Allah menerangkan maksud dari hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Israel untuk menjadikan bagi manusia agar mencegah perbuatan-perbuatan yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, baik untuk orang yang hidup pada waktu itu maupun yang hidup sesudahnya sampai hari kiamat. Hukuman itu juga menjadi pelajaran yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka senantiasa mengambil pelajaran dengan segala macam kejadian dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan yang melampaui batas. Ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Apakah kamu mempermainkan kami? Kami bertanya kepadamu tentang perkara pembunuhan, lalu kamu menyuruh kami menyembelih seekor sapi. Ini ganjil sekali dan jauh daripada yang kami maksudkan." Seharusnya Bani Israel menjalankan perintah Nabi Musa itu dan menyambutnya dengan patuh dan taat. Kemudian mereka menunggu apa yang akan terjadi sesudah itu. Tetapi mereka berbuat sebaliknya. Perkataan mereka itu sebagai bukti bahwa mereka sangat kasar tabiatnya dan tidak mengakui kekuasaan Allah. Nabi Musa menjawab, "Saya berlindung kepada Allah dari memperolok-olokkan manusia, karena perbuatan itu termaksud perbuatan orang jahil, lebih-lebih bagi seorang rasul yang menyampaikan risalah dan hukum-hukum Allah kepada manusia." Bani Israel berkata lagi kepada Nabi Musa, "Tanyakanlah kepada Tuhanmu agar diterangkan kepada kami tanda-tanda sapi yang dimaksud itu." Nabi Musa menjawab, "Sapi yang harus disembelih itu bukan yang tua dan bukan pula yang muda, tetapi yang sedang umurnya. Turutilah perintah itu dan laksanakanlah segera." Mereka disuruh segera menaati perintah itu dan dilarang berkeras kepala. Sebenarnya mereka dapat melaksanakan penyembelihan sapi itu dengan keterangan yang sudah diberikan, tetapi mereka membandel dan terus melanjutkan dan memperbanyak pertanyaan. Sesudah menanyakan umur sapi itu, mereka berkata, "Terangkanlah kepada kami bagaimana warna sapi itu." Mereka diberi jawaban yang cukup jelas yang dapat membedakan sapi yang dimaksud. Musa mengatakan bahwa warna sapi itu kuning tua dan menyenangkan orang yang melihatnya. Tetapi mereka tidak puas dengan jawaban tersebut. Mereka terus bertanya dan menambah pertanyaan yang mempersulit diri mereka. Lanjut, ilaiha bihusdiha aitu jibuhum qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya asaimatun am amilah innal baqara ay jinsahu al-man'uta bima dzukira tashabaha alaina likathratihi falam nahtadi ilal maqsud wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ilaina wa fil hadits laulam yastatnu lama buyuna
buyuna lahum la akhira abada. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu ghairu mudhallallatin bil ama tuthirul arda tuqallabuha lil zira'ah wal jumlah sifatu dhalulun dakhilatun finnahi wala taskil harf al arda al muhayyata lil zira'ah musallamatun minal uyubi wa atharil amal lasyah launa fiha ghaira launiha qalul ana ji'ta bil haqqi nataqata bil bayani fatolabuha fawajaduha indal fata albar bi ummihi fa ishtarawha bimil'i maskiha zahaban fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Pada ayat ini mereka menanyakan lagi tentang apa yang telah mereka tanyakan sebelumnya. Sapi, apakah itu? Karena sapi itu masih samar bagi kami. Semua itu sebenarnya sudah diterangkan, tetapi mereka merasa belum sempurna penjelasan yang telah diberikan. Bahkan bagi mereka masih samar-samar karena ciri-ciri sapi itu hampir serupa, sehingga tidak dapat menemukan mana yang akan disembelih. Dengan pertanyaan terakhir, mereka mengharapkan mendapat petunjuk tentang sapi yang dibutuhkan atau petunjuk kepada hikmah dan rahasia perintah penyembelihan sapi itu. Seekor sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu ialah seekor sapi yang belum pernah dipergunakan untuk membajak dan mengangkut air, sehat dan tidak cacat sedikit pun. Setelah mendapatkan keterangan ini, mereka menyatakan sekarang barulah jelas buat mereka. Akhirnya mereka pun mendapatkannya dan kemudian mereka menyembelihnya. Hampir-hampir mereka tidak sanggup mengerjakannya karena terlalu sukar untuk mendapatkan sapi yang dimaksud. Dalam suatu hadis disebutkan, kalau sekiranya mereka langsung menyembelih saja seekor sapi betina pada waktu mereka menerima perintah, cukuplah sudah. Tetapi mereka mengajukan pertanyaan yang memberatkan mereka sendiri, maka Allah pun memberatkannya. Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, permintaan Nabi Musa atas perintah Allah kepada kaumnya itu, ayat 67, sederhana sekali, sembelihlah seekor sapi betina, selesai, tanpa harus banyak bertanya. Tetapi mereka sudah biasa cerewet dan mengajukan pertanyaan macam-macam sekitar sapi itu, yang maksudnya hendak mengejek-ngejek. Padahal soalnya sudah jelas, karena mereka keras kepala, maka akibatnya menyulitkan mereka sendiri. Seperti dilukiskan dalam ayat 71 dan dipertegas dalam hadis di atas. Cara-cara bertanya demikian itu kemudian menjawab ungkapan dalam bahasa Arab ditunjukkan kepada mereka yang cerewet dengan pertanyaan yang dicari-cari. Ma hiya wa ma launuha, yang bagaimana dan apa warnanya. Ayat-ayat di atas 67 sampai 71 merupakan satu kesatuan. Peristiwanya erat hubungannya dengan ayat 72 di bawah. Menurut tradisi Yahudi dalam syariat Musa alaihissalam, apabila terjadi suatu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka para sesepuh dan hakim harus keluar mengukur jarak ke kota-kota sekeliling orang yang terbunuh. Mereka harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai membajak. Mereka harus mematahkan leher lembu itu di suatu lembah. Semua 10 dari kota terdekat harus membasuh tangannya ke atas lembu muda yang lehernya sudah dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus menyatakan bahwa tangan mereka tidak mencurahkan darah dan mata mereka tidak melihatnya. Maka diadakan perdamaian dan mereka mengimbaunya untuk tidak menimpakan darah kepada orang yang tidak bersalah. Lanjut ke ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furidha alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umami la'allakum tattaqun.
ma'asi fa innahu yuksiru asyahawata allati hiya mabdu'aha ayyaman nasabun bisiyami au bisumu muqaddaran ma'dudatin ay falailin au muaqqatatin bi'adadin ma'lumin wa hiya ramadan kama sayati wa qalilhu tashilan al mukallafin faman kana minkum hina syuhudihi maridan aw ala safarin ay musafaran safaral qasri wa ajhadahu as-sawmu fil halain fa aftara fa'iddatun fa alaihi iddatun ma aftara min ayyamin ukhar yasumuha badalahu wa 'alal ladzina la yutiqunahu likabirin aw maradin la yurja bari'uhu fidyatun hiya ta'amu miskin ay qadaru ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa muddun min ghalibi qutil baladi likulli yaumin wa fi qira'atin bi idafatin fidyatin wa hiya lil bayani wa qila la ghayra muqaddaratin wa kanu mukhayyarina fi sadril islami baina sawmi wal fidyati thumma nasakha bita'tini sawmi biqaulihi faman syahida minkum syahra falyasumhu qala ibnu abbas ilal hamila wal murdi'a idza afatarata khaufan alal waladi fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima faman tatawwa khairan bi ziyadati alal qadril madhkur fil fidyati fahuwa ay tatawwu khairul lahu wa an tasumu mubtada'un wa khabaruhun khairul lakum minal iftari wal fidyati in kuntum ta'lamun annahu khairun lakum faf'aluhu tilkal ayyami syahru ramadhan alladzi unzila fihi wal qur'an minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya fi lailatil qadari minhu hudan petunjuk halun hadian minad dhalalati linnasi bagi manusia wa bayyinatin ayatan wadihatin minal huda mimma yahadi petunjuk hudan petunjuk yahadi ilal haqqi minal ahkam hukum wa minal furqan mimma yafruqo bainal haqqi wal batil faman syahida hadara minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar taqaddama mithluhu wa qarrara li allan yatawahamu naskhatun bita'mimin man syahida yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walidha abahin lakum al-fitrafi al-maradi
wal sufari wasafari walikauni dzalika fi ma'nal ilati aidan lil amri bisawmi atafun alaihi walitukmilu bittakhfifi wa tashdidi al-iddah ay idata sawmi ramadana walitukabbirullaha inda ikmaliha ala ma hadakum arsyadakum limu'alami dinihi wa la'allakum tashkurun. Allah ala dzalika wa sa'ala jama'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqaribu rabbuna fanunajihi ba'idun fanunadihi fanzil wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi ilmi fa akhbarahum bidzalika ujibu da'watad da'i idza da'an bi inalatihi ma su'ila falyastajibuli du'ai bi ta'ati wal yu'minu yudawamu alal imani bila'allakum yarsyudun. Para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah puasa, misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan sebagainya. Uraian seperti di atas tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang, karena lapar, haus, dan lain-lain akibat berpuasa tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain. Malah bisa mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya, dikala mereka berbuka pada malam harinya. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa, bahwa puasa itu membantu kesehatan, walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan berpuasa. Kalau diperhatikan perintah berpuasa bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa kebutuhan jasmani dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada ayat 183 ini Allah mewajibkan berpuasa kepada semua manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijri, ketika Nabi Muhammad SAW membangun pemerintahan yang berwibawa untuk mengatur masyarakat baru. Maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Ayat 184 dan permulaan ayat 185 menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan menurut jumlah hari bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Nabi besar Muhammad SAW semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari. Kecuali satu kali saja bulan Ramadan genap 30 hari. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang maha bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Pada ayat tersebut tidak dirinci jenis atau sifat batasan dan kadar sakit dan musafir itu.
sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing antara sebagai berikut. Yang pertama, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula perjalanannya jauh atau dekat. Sesuai dengan bunyi ayat ini, pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zahiri. Dan yang kedua, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir apabila perjalanannya itu dalam jarak jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsakh kurang lebih 80 km. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki atau dengan apa saja asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Sesudah itu Allah menerangkan pada pertengahan ayat 184 yang terjemahannya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Menurut ayat itu 184, siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantinya dengan fidyah walaupun ia tidak sakit dan tidak musafir. Termaksud orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa. Bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Yang wanita hamil yang sedang menyusui. Menurut Imam Syafi'i, Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bila wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui khawatir akan terganggu kesehatan janin atau bayinya lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib atas keduanya mengqada puasa yang ditinggalkannya dan membayar fidyah. Bila mereka khawatir atas kesehatan diri mereka saja yang terganggu dan tidak khawatir atas kesehatan janin atau bayinya, atau mereka khawatir atas kesehatan dirinya dan janin bayinya lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib atas mereka diqada puasa saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ibu hamil dan yang sedang menyusui dalam semua hal yang disebutkan di atas cukup mengqada puasa saja. Orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh hanya diwajibkan membayar fidyah. Mengenai buruh dan petani hidupnya hanya dari hasil kerja keras dan bantuan setiap hari, dalam hal ini ulama fikih mengemukakan pendapat sebagai berikut. Pertama, Ibnu Hajar dan Imam Azra'i telah memberi fatwa sesungguhnya wajib bagi orang-orang pengetam padi dan sebagainya dan yang serupa dengan mereka berniat puasa setiap malam Ramadan. Apabila pada siang harinya ia ternyata mengalami kesukaran atau penderitaan yang berat, maka ia boleh berbuka puasa. Kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka. Kalau seseorang yang pencariannya tergantung kepada suatu pekerjaan berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup orang-orang yang harus dibiayainya, di mana ia tidak tahan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada waktu itu, dengan arti ia harus berpuasa sejak pagi. Akhir ayat 184 menjelaskan orang yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya. Sesudah itu Allah menutup ayat ini dengan menekankan bahwa berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya serta dia berjanji akan memperkenankannya, tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa, antara lain yang pertama sabda Rasulullah SAW, 3 macam orang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa seorang yang teraniaya. Riwayat Muslim. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, senantiasa diterima permohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah SAW ditanya, apakah maksud segera dikabulkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa tetapi saya lihat belum diperkenankan. Karena itu ia merasa kecewa lalu tidak berdoa lagi. Riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa,
Maha mengetahui dan mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta dia berbuat sekehendaknya, sehingga manusia tidak perlu berdoa. Tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. Yang pertama, tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. Kedua, tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hambanya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu, doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan silaturahim dan lain-lain perbuatan maksiat. Memang segala sesuatu harus memenuhi syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 1.000 rupiah," tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa, tapi sungguhnya dia seorang jahil. Artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya karena tidak disertai usaha yang wajar. Selanjutnya, yahtaduna uhilla lakum lailatas siyamir rafathu bima'nal ifdai ila nisaikum bil jima'i nuzala naskhan lima kana fi sadaril islami min tahrimihi watarmi akli wasyarbi ba'dal isai hunna libasun lakum wa antum libasul lahun kinayatun anta'anukihima au ihtiyaji kulli minhima ila sahibihi alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum bil jima'i lailatas siyami wa qa'adzalika li umri wa ghairihi wa ittadharu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fataba alaikum qabla taubatikum wa afa ankum fal ana idza uhilla lakum bashiruhunna jami'uhunna wabtaghu utlubu ma kataballahu lakum ay abahahu minal jima'i au qadrihi minal waladi wa kulu washrabu al-laila kullahu hatta yatabayyana yadharu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay sadiqi bayanun lil khaytil abyadi wa bayanul aswadi mahdzufun ay minal laili syubbiha ma yabdu minal bayadi wa ma yamtaddu ma'ahu minal ghabashi bi khaytaini abyadin wa aswadin fil imtadadi thumma atimus siyama minal fajri ilal laili ay ila dukhulihi bi ghurubi syamsi wala tubashiruhunna ay nisaakum wa antum akifuna muqimuna biniyatil i'tikafi fil masjid muta'allaqun bi'akifuna nuhiya liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imra'atahu wa yu'awadu tilkal ahkamu al-madhkuwaratu hududallah haddaha li ibadihi liyaqafu indaha fala taqrabuha ablaghaman ata'taduhal mu'abbara bihi fi ayati ukhra kadzalika kama bayyana lakum ma dzukira binallaha ayatihi linnasi la'allakum yattaqun.
Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa berjima, yang bermakna jima kepada perempuan atau istri-istri kalian dengan jima. Turun ayat ini karena menghapus terhadap ayat atau peraturan yang mana peraturan itu terdapat pada permulaan Islam dari keharamannya jima dan keharaman makanan dan minum setelah isya. Perempuan atau istri-istri itu adalah pakaian bagimu dan kalian suami-suami adalah pakaian bagi mereka atau istri-istri sebagai kinayah untuk memeluk atau merangkul atau saling membutuhkan satu sama lain terhadap teman atau pasangannya, harus saling menutupi aib antar pasangan. Allah mengetahui kalian semua berkhianat, melanggar kepada diri kalian sendiri dengan jima pada malam puasa. Khianat ini terjadi pada umat dan selainnya dan mereka meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menerima taubat kalian semuanya. Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan kalian semua. Maka sekarang ini jika dihalalkan bagi kalian, maka pergaulilah istri-istri kalian semuanya, carilah kalian semua, mintalah sesuatu yang Allah perbolehkan, yaitu Allah perbolehkan dari jima atau bagiannya jima dari anak makanan dan minumlah kalian semalam suntuk sampai jelas untuk kalian benang putih, siang dari benang hitam, malam dari fajar yaitu fajar shodiq. Ini semua adalah keterangan untuk benang yang putih dan benang hitam itu dibuang yaitu malam yang diperumpamakan seperti putih. Dan apa yang memanjangkan dari malam dengan dua benang putih dan malam dalam memanjangnya. Kenapa malam dan siang ini perumpamakan seperti benang? Karena sama dalam bentuk panjangnya. Kemudian sempurnakanlah puasa dari fajar hingga malam, yaitu masuk ke tenggelamnya matahari. Janganlah kalian menyetubuhi istri kalian atau perempuan-perempuan kalian sedangkan kalian iktikaf mukim dengan niat iktikaf di masjid-masjid. Berhubungan di masjid saat iktikaf, larangan untuk keluar rumah bagi siapa yang beriktikaf kemudian berjima dengan istrinya dan kembali lagi ke masjid. Itu semua yaitu hukum-hukum yang disebutkan, termaksud batasan-batasan Allah tetapkan atau gariskan kepada semua hambanya supaya mereka menetapi hukum-hukum Allah. Maka janganlah mendekati itu. Kalimat fastaqrabuha itu lebih membalaghah daripada kalimat iya ta'taduha yang ditakbirkan dari ayat yang lain. Seperti itu semua sebagaimana yang telah Allah terangkan kepada kalian semua. Allah menjelaskan ayat-ayat atau hukum-hukum Allah kepada manusia supaya mereka semua bertakwa menjauhi apa yang telah diharamkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.